Bab 004. Mereka sampai di sebuah jembatan yang ada sungai di bawahnya. Dava menarik paksa Kania keluar dengan kasar, lalu dia membawanya ke pinggir jembatan. Lihatlah, ini sungai yang mempunyai arus yang sangat deras. Bahkan buaya pun bisa hanyut di sini. Dava menundukkan kepala Kania agar dia bisa melihat derasnya sungai itu. Tubuh Kania gemetaran karena dia sangat takut melihat arus yang deras, apalagi dia tidak bisa berenang. "Tuan, aku mohon ampuni aku." Kania memohon sambil terus menangis. Kakinya lemas karena rasa takutnya itu. "Apa kau bilang? Bukannya tadi kau bilang bahwa kau akan melakukan apa saja agar aku memaafkan kakakmu? Maka sekarang lompatlah dan aku akan memaafkan kakakmu dan mengakhiri persaingan kami." Dava tersenyum licik. "Tidak tuan, jika aku melakukan ini, sama saja dengan bunuh diri dan Allah membenci itu." Kania memegang baju Dava karena kini kakinya semakin gemetaran. "Aku tidak peduli, aku ingin kau lompat sekarang." Dava menorong tubuh Kania semakin ke pinggir, 3 centil lagi, maka Kania akan jatuh. Kania menangis histeris dan refleks memeluk Dava. "Tidak tuan, aku takut. Ampuni aku, huhuhu." Dava melepaskan pegangan Kania dari tubuhnya. "Lepaskan aku, dasar wanita murahan." Bentakan Dava kini membuat Kania melepaskan pegangannya karena teriakan Dava cukup membuat tubuhnya lemas. Dava hendak mendorongnya lagi, tapi lagi-lagi Kania berteriak histeris hingga akhirnya dia pingsan dan Dava dengan refleks menangkap tubuhnya yang hampir jatuh ke sungai. Dava menggendong tubuh Kania ke bangku belakang mobil lalu mengemudikan mobilnya kembali ke rumahnya. "Dasar wanita lemah, baru digertak saja sudah pingsan. Bikin repot saja." Dava menggerutu sepanjang jalan. Berbagai sumpah serapah dia ucapkan sepanjang perjalanan. Namun, karena Kania memang benar-benar pingsan, sumpah serapah itu hanya terdengar oleh telinga Dava sendiri. Mobil berhenti di depan teras rumah megah Dava. Dava keluar dan membuka pintu belakang dan menggendong tubuh Kania menuju kamar dengan menggunakan lift. Sudah 24 jam sejak kejadian itu, Kania belum sadar juga. Dava bingung, apa yang membuatnya pingsan begitu lama. Dia menghubungi dokter pribadinya untuk memeriksa keadaan Kania. "Tuan, sepertinya nona muda pingsan karena jiwanya terkejut," ucap dokter Risa. "Apa yang membuatnya seperti itu?" tanya Dava penasaran. "Hal seperti ini biasanya disebabkan oleh kejadian mengerikan yang baru dialaminya. Jika sampai pingsan itu artinya dia punya trauma mendalam tentang hal itu, tuan. Apa yang terjadi jika dia sadar nanti?" Dava terlihat sedikit khawatir. "Setelah dia bangun, saya sarankan agar Dokter Risa terlihat ragu-ragu. "Katakan saja." Dava menatap serius. "Maaf tuan, apakah daerah sini sering hujan badai?" tanya dokter Risa. Dava mengernyitkan dahi dan menggeleng. "Begini, tuan, jantung nona muda lemah. Sehingga suara menggelegar seperti petir bisa membuat jantungnya terganggu." "Apa maksudnya? Apakah suaraku seperti petir?" "Jika tuan suka menyetel musik yang kuat saat bersamanya, maka tuan harus menurunkan volume itu agar nona muda tidak terkejut dan menyakiti jantungnya." Dokter Risa mengatakan hal sehalus mungkin agar tidak membuat Dava marah, karena dia tahu bagaimana Dava memperlakukan Kania dari pengakuan Lucy yang tadi dipaksanya berbicara. "Baiklah, aku mengerti." Dava mengangguk setuju. "Kalau begitu saya mohon diri, tuan." Dokter Risa pergi meninggalkan rumah itu. Dava menatap wajah Kania. "Apa aku terlalu kasar padanya? Tapi itu adalah resikonya karena dia adiknya Dika yang telah membuat adikku bunuh diri. Jika saja Dika tetap setia pada adikku dan tidak berselingkuh dengan Risa, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Kau terlalu tamak, Dika. Kau mengkhianati adikku dan aku sekaligus. Jika adikmu menderita di tanganku, itu adalah balasan yang sesuai untukmu."
Dava meninggalkan kamarnya dan memilih tidur di ruang kerjanya. Keesokan paginya, karena hari itu hari Minggu, maka Dava tidak bekerja. Dia bangun lebih awal, memasuki kamarnya karena ingin melihat keadaan Kania. Namun, saat memasuk kamar, dia tidak menemukan keberadaan Kania. Dia pun mencari ke bawah, namun pelayannya tidak melihat Kania turun. Kemana gadis bodoh itu? Apa dia kabur? Dava kembali ke kamarnya, namun saat dia kembali Kania sudah ada di kamar itu. "Dari mana kau tadi?" tanya Dava penuh selidik. "Aku habis sholat, Tuan," sahut Kania dengan wajahnya masih pucat. "Mulai sekarang jika ingin beribadah, di kamar ini saja agar aku tidak perlu mencarimu." "Baik, Tuan. Apa yang kau rasakan sekarang?" "Aku hanya lemas saja, Tuan. Hari ini kau boleh istirahat, aku tidak mau kau mati di sini. Karena itu pasti akan sangat merepotkan." Dava menatap tajam, namun dengan suara serendah mungkin walaupun kedengarannya masih agak kuat. "Terima kasih, Tuan." Kania menundukkan kepalanya. "Apa kau membenciku?" tanya Dava tiba-tiba. "Tidak, Tuan. Munafik. Bagaimana mungkin kau tidak membenciku setelah apa yang ku lakukan padamu? Jika aku jadi penebus kesalahan kakakku, aku harus melaluinya dengan ikhlas, Tuan, karena mungkin inilah takdirku." "Apa kau?" Dava menghentikan kata-katanya. "Sudah lebih baik kau tidur lagi. Tubuhmu masih lemah." "Baik, Tuan. Kenapa kau selalu menuruti kata-kataku?" Dava menatap heran. Namun, seharusnya dia tidak perlu menanyakannya. "Karena Tuan adalah suamiku. Tapi aku tidak menganggapmu istri." "Tapi kita telah berstatus suami istri, Tuan." "Tapi, aku masih ragu. Siapa Walinik?" "Diam. Yang penting pernikahan itu sah meski hanya di mata agama saja." "Maaf, Tuan." Kania kembali menunduk. "Tidak, bukankah kita tidak pernah melakukan hubungan suami istri? Sampai hari ini aku tidak pernah menyentuhmu. Apa itu masih disebut suami istri?" Kania terkejut mendengar ucapan Dava. Dia tidak menyangka Dava akan mengucapkan kalimat itu. Dia bingung harus menjawab apa. Hanya menatap Dava yang masih berdiri menantikan jawabannya. "Tuan, Sudahlah, aku tidak ingin membahas ini." Dava berjalan menuruni tangga menuju ruang fitnessnya. Dia memiliki tubuh yang sispek karena rajin berolahraga. Jam 7 pagi, Kania menuruni anak tangga menuju dapur. Jujur saja, dia memang sangat lapar, namun karena Dava belum tiba, dia tidak berani makan. Lucy melihatnya hanya memandang makanan itu. "Nona, makalah." "Tidak apa-apa. Tuan sudah bilang kalau Nona boleh sarapan duluan." Lucy mengambil segelas susu dan meletakkannya di depan Kania. Kania masih diam. "Nona, saya mohon makanlah," raut wajah wanita berumur 30-an itu terlihat sangat gelisah. "Baiklah, saya akan makan, tenanglah." Kania membalikkan piringnya lalu memuang nasi dan beberapa lauk ke dalamnya dan dia langsung menyantapnya. Saat tengah makan, Dava tiba-tiba datang. Kania berdiri hendak melayani, namun Dava mencegahnya dengan isyarat tangannya. Hal itu membuat Kania duduk kembali dan melahap makanannya. Dava mengambil makanannya sendiri lalu melahapnya juga. Kania telah selesai dengan makanannya, dia hendak kembali ke kamar. "Ambilkan ponselku di ruang kerja, lalu bawa ke kamarku," titah Dava tanpa menoleh. "Baik, Tuan." Kania mengangguk dan segera pergi ke ruang kerja yang terletak di sebelah kamar mereka. Kania membuka pintu ruang kerja Dava. Dia pun masuk dan melihat ponsel Dava tergeletak di atas ranjang kamar itu. Saat hendak keluar, matanya menangkap sebuah figura yang lumayan besar tergantung di dinding. Itu terlihat potret seorang gadis. Di bawahnya tertulis nama dan tahun lahirnya. Yulia. Jika dihitung maka saat ini umurnya sekitar 24 tahun. Lebih tua setahun dengannya.
Dia memperhatikan wajah Yulia yang sangat menyejukkan mata. Wajahnya cantik dan sangat ramah. Beda jauh dengan Dava. Dia adalah tipe Kak Dika, tapi kenapa Kak Dika bisa selingkuh? Siapa wanita selingkuhannya itu? Kania segera melangkahkan kakinya karena suara langkah kaki Dava terdengar memasuki kamar mereka. Kenapa lama sekali? Tanya Dava kesal. Maaf, Tuan. Hanya maaf yang selalu kau katakan. Apa menurutmu kata maaf selalu bisa membuatku lebih baik? Dava menatap tajam. Aku harus apa, Tuan? Kania tampak gugup. Lakukan hal lain yang bisa membuatku lebih baik. Contohnya seperti apa, Tuan? Pikirkanlah sendiri, kenapa harus bertanya? Dava semakin kesal karena Kania benar-benar bodoh soal lelaki. Apakah aku boleh memijat Tuan jika Tuan sedang marah? Tanya Kania semakin gugup dan takut. Apa aku terlihat seperti orang penyakitan yang harus dipijat setiap waktu? Dava melotot tajam mendengar pertanyaan Kania. Bukan begitu, Tuan. Aku minta maaf, aku benar-benar tidak tahu apapun. Kania semakin menundukkan kepalanya tidak berani menatap Dava. Terserah. Dava kehabisan kata-kata. Tuan, jika aku menyentuh tubuh Tuan untuk menenangkan Tuan, bisakah tidak mengatakan aku wanita murahan? Tanya Kania tiba-tiba. Apa maksudmu? Kau ingin menamparku, begitu? Ya Allah, seram sekali. Bukan begitu, Tuan, maksudku saat aku memegang tangan Tuan, bisakah Tuan tidak marah? Kania memandang wajah Dava perlahan memastikan ekspresi wajahnya. Apa kau ingin mengambil kesempatan? Kini Dava semakin memojokkan Kania. Kenapa dia menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan juga? Tidak Tuan, aku hanya pernah membaca di internet. Jika suami marah, maka istri harus menggenggam tangannya agar marahnya sedikit reda, jelas Kania. Cih, hanya itu yang dia tahu, dasar kurang pergaulan. Terserah apa katamu, Dava meninggalkan Kania dengan perasaan kesal karena Kania sungguh sangat bodoh soal ini. Hari ini Dava akan pergi ke luar negeri. Kania membantunya mengepak baju-bajunya ke dalam koper. Setelah semua selesai, bawa koper ini, perintah Dava. Apa? Tapi kan ini sangat besar dan berat. Bagaimana bisa dia menyuruhku membawa ini? Oke, tidak apa-apa, setelah dia pergi aku akan bebas walaupun hanya untuk 3 hari. Kania terpaksa membawa koper besar itu, namun dia terlihat begitu kesulitan membawanya. Dasar bodoh, aktifkan rodanya. Titah Dava yang risih melihat Kania menyeret kopernya. Kania segera mengaktifkan roda koper itu dan kini dia bisa menyeretnya tanpa harus keberatan. Ayo gunakan lift, aku tidak mau kau membuat koperku terguling. Bukan kopermu saja yang akan terguling Tuan, aku juga akan ikut terguling bersama koper beratmu ini. Setelah sampai di bawah, mereka pun dan sarapan bersama terlebih dahulu. Ingatlah ini, selama aku pergi jangan mencoba untuk keluar dari rumah ini. Aku sudah memberimu kebebasan untuk menonton drama membosankan kesukaanmu itu. Jangan mencoba berharap lebih atau aku akan membuatmu menangisi kakimu yang patah setiap hari. Dava menatap tajam ke arah Kania. Memberinya ancaman sebelum pergi meninggalkan rumah itu. Kania menunduk dan mengangguk. Tunggu, dari mana dia tahu kalau aku suka menonton drama? Apa mungkin Lucy yang memberitahunya? Dan membosankan. Kenapa membosankan? Padahal kau tidak pernah menontonnya. Tunjukkan wajahmu dan katakan sesuatu. Dava masih menatap Kania. Baik, Tuan. Kenapa kau memanggilku Tuan? Apa, bukankah kau yang dulu menyuruhku memanggilmu Tuan? Aku harus memanggil apa Tuan? Tanya Kania ragu-ragu. Kenapa bertanya? Pikirkan sendiri. Bagaimana kalau Kak? Kania mencoba memberanikan diri memberikan tawaran menggelikan itu. Aku bukan kakakmu, ucap Dava tanpa menatap Kania. Mas. Tidak, Dava menggeleng. Suamiku.
Kania pun teringat di ponselnya nama Dava tertulis dengan nama suami. Cari yang lebih bagus. Apa? Kenapa hanya untuk panggilan saja? Aku seperti sedang melaksanakan ujian. Maaf, Tuan, tapi aku tidak punya ide lagi. Kania menggeleng pasrah. Dava menatap tajam kepadanya. Kania pun langsung sadar jika dia baru saja bilang maaf. Dia langsung memegang tangan Dava dengan lembut meski wajahnya masih terlihat tegang. Panggil aku sesuatu yang biasa kau dengar dari pasangan yang sudah menikah. Biasanya aku mendengar panggilan, ayah, abi, mas, dan, Kania tidak melanjutkan kata-katanya. Dan apa? Tanya Dava penasaran karena ekspresi Kania yang bingung. Sayang, sambung Kania sambil menunduk menahan malu. Apa kau sudah gila ingin memanggilku sayang? Dava menatapnya dengan sorot mata yang lebih tajam. Kania menunduk dengan raut wajah yang masih malu. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Sebenarnya aku benci mendengar panggilan itu, tapi sudahlah, jika kau sudah memohon seperti ini, aku akan membiarkanmu memanggilku seperti itu. Dan aku juga harus berangkat sekarang, tidak ada waktu lagi membahas itu. Dava beranjak dari kursinya sementara pengawal membawa koper ke dalam mobil. Kania berjalan di belakang Dava sampai ke pintu. Dia mencium punggung tangan Dava dan pria itu pun segera masuk ke mobil hingga perlahan mobil itu hilang dari pandangan. Aku tidak tahu kenapa aku berpikir seperti ini. Tapi sebenarnya aku tahu bahwa kau orang yang punya hati. Kau hanya belum bisa memaafkan kesalahan kakakku. Apapun akan kulakukan agar kau bisa memaafkan kakakku meski harus mengorbankan kebahagiaanku. Karena setelah orang tua kami meninggal, hanya dia yang aku punya. Kania menyeka air matanya dan dia pun kembali menuju kamarnya. Kania sudah kembali ke kamarnya. Dia duduk di balkon kamarnya sambil memainkan ponselnya. Seketika terbesit di benaknya untuk menghubungi kakaknya dari aplikasi chat. Dia masih hafal ide kakaknya. Dia pun berpikir sejenak. Jika aku hanya menghubungi kakakku, tentu Tuan Dava tidak akan tahu. Dia kan sedang jauh. Tapi kalau sampai ketahuan bisa sangat berbahaya. Ah, masa bodoh, aku akan menghubungi kakakku dan bilang kalau aku baik-baik saja. Dika sedang sibuk dengan laptopnya di ruangan kantornya. Ponselnya pun bergetar tanda ada pesan. Dika tidak merespon karena sedang sibuk. Namun, lagi-lagi ponselnya bergetar dan membuatnya melirik ingin melihat pesan yang muncul di layar ponselnya. Kak, begitu pesan yang ada di ponselnya. Dia pun langsung meraih ponselnya dan menelpon lewat aplikasi chat itu. Kania kaget melihat kakaknya menelpon. Aduh, aku harus apa? Bimbang. Tadinya dia hanya ingin chattingan saja. Tidak disangka kakaknya malah menelpon.